Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Abraham. NIM 81114192666. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian hukum, mengenai pengertian penelitian hukum. Gitu. Nah, ini saya memakai dua sumber, yaitu penelitian hukum dari bukunya Amiruddin dan bukunya Pak Muhaimin. Jadi kalau misalnya menurut Muhaimin bahwa penelitian dalam bahasa Inggris adalah research adalah suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran atau truth gitu. Pencarian kebenaran maksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung gitu kan. Yang dalamnya itu terdapat solusi gitu. Ada solusi dalam suatu pencarian gitu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah. Jadi nggak sembarangan gitu. Metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, itu menurut pendapatnya si Muhaimin, dan dia diambil juga dari undang-undang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dari pendapatnya Amiruddin bahwa penelitian itu bertujuan, ya jelas penelitian bertujuan untuk memperdalam pengetahuan seseorang gitu mengenai suatu gejala tertentu, yang tujuan itu untuk mendapatkan ide baru gitu dari gejala-gejala tersebut gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang penelitian. Maksud saya mengenai penelitian normatif gitu ya. Normatif, apa sih yang dimaksud dengan normatif itu gitu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode penelitian normatif gitu ya. Menurut Muhaimin bahwa penelitian normatif itu diartikan sebagai suatu metode penelitian atau aturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan, penelitian hukum yang bahasanya itu normatif. Normatif itu menggunakan data sekunder gitu. Jadi dia tidak turun ke lapangan gitu. Berbeda dengan empiris, bahwa metode penelitian hukum normatif yaitu lebih kepada menggunakan data sekunder gitu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya argumen-argumen yang ditujukan oleh penulis itu diperkuat dengan pendapat-pendapat para ahli gitu. Dia lebih mungkin sedikit lebih kaku gitu, karena tidak langsung turun ke lapangan, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu kan, bahasanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut Amiruddin gitu ya, apa itu penelitian hukum normatif gitu kan. Nah, jadi penelitian hukum normatif menurut Amiruddin itu bahwa penelitian hukum ini itu acap kali dihubungkan dengan konsep dengan apa yang terus dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang dikatakan oleh Pak Muhaimin, bahwa yaitu dikonsepkan sebagai kaidah atau norma gitu yang merupakan patokan berperilaku manusia dalam berkehidupan sehari-hari gitu, yang pantas gitu. Nah, bahan hukumnya itu ya jelas ada bahan hukum primer gitu ya, seperti peraturan perundang-undangan gitu, undang-undang dasar, peraturan dasar, terus mengenai jurisprudensi dan sebagainya gitu. Nah, jadi penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan gitu. Penyusunannya tentatif kalau misalnya kita bilang bahwa dia itu teoritis gitu, menggunakan skema gitu. Karena pada dasarnya ini bisa dapat ditinggalkan gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kerangka konsepsional mutlak diperlukan dalam perumusan-perumusan, atau misalnya perumusan-perumusan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ia kutip gitu. Nah, kemudian juga penelitian hukum itu tidak dapat dijelaskan secara hipotesis gitu, tidak perlu dengan hipotesis gitu. Terus yang paling penting juga konsekuensinya gitu, menggunakan data sekunder. Ini seperti tadi saya bilang gitu, bahwa data komunal tidak diperlukan sampling gitu, tidak diperlukan data yang turun langsung ke masyarakat, data yang harus turun ke lapangan gitu, tapi berdasarkan sumber utamanya ya udah dari peraturan perundang-undangan, dari bahan hukum primer itu, dari bahan perpustakaan yang telah tadi saya sebutkan. Kira-kira itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.